Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian nasyadakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Jemaah sekalian syadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas satu hadis dari bab mujahadah walaupun belum selesai. Maka malam hari ini kita akan mengulangi lagi hadis pertama dari bab mujahadah atau bersungguh-sungguh, atau hadis yang ke-95 dari urutan hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillah. Fal awwalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka sungguh aku mengumumkan padanya bahwa dia akan kuperangi atau kumusuhi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, dan tidaklah seorang hambaku taqarraba, mendekatiku atau mendekat, ilayya kepadaku, bisyai'in dengan sesuatu, ahabba ilayya yang amat kucintai, mimma aftaradtu alaihi, daripada apabila dia melakukan apa-apa yang aku wajibkan padanya. Wa ma yazalu abdi, dan tidaklah seorang hamba itu selalu yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa
wa yadahu allati yabtushu biha, dan akulah tangannya yang dia gunakan untuk mengambil. Ada juga yang menyebutkan memukulnya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan tangannya, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani, dan apabila dia meminta kepadaku, a'taituhu, niscaya aku akan beri kepadanya. Wala in ista'adani, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, la u'idzannahu, sungguh aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ini adalah hadis yang ke-6502. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama dari sisi bahasa hadis, di sana ada wali. Diambil dari kata wali, al-wali. Al-wali huwa al-qaribu minallahi ta'ala, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, di mana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bittiba'i awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinab, dan meninggalkan nawahihi, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iktsaru minan nawafil, dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Waqad jaa, dan telah datang keterangan tentang sifat wali tersebut fil Quran, dalam Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah, kekasih Allah itu adalah orang yang tidak takut dan tidak sedih. Alladzina amanu, mereka itulah orang-orang yang amanu, beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, takwa itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Berarti kalau orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ditambahkan kalau dalam keterangan di sini, yang ketiga adalah orang tersebut memperbanyak amalan-amalan sunnah. An-nawafil jamak dari nafilah. Dari sisi bahasa, maksud dari nafilah di sini adalah az-ziyadah, tambahan. Dan yang dimaksudkan adalah amalan-amalan ketaatan tambahan dari yang fardu, yang wajib. Dari yang Kemudian juga di sana disebutkan bahwasannya dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala membahasakan di sana pendengaran, penglihatan, kemudian tangan beserta dengan kaki, bahwasannya ini adalah kiasan, bentuk kiasan, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hambanya yang dekat kepadanya dan selalu ingat kepadanya, ya. Dan itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas usaha orang tersebut menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah di mana di situ menunjukkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat kepada orang-orang yang tadi disebutkan adalah wali, yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangannya serta memperbanyak amal soleh. Kemudian berikutnya, bahwa dalam pembahasan ini ada beberapa keterangan berkenaan dengan menyebutkan apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis ini. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada pendengaran, ada penglihatan, ada tangan, ada kaki. Maka sebagian ada yang berpendapat bahwa wajibnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa?
dengan memberikan sifat yang pantas layak bagi Allah Subhanahu wa taala dari sebutan-sebutan tadi. Misalnya disebutkan yad, maka ada pendapat yang menyebutkan maksud dari yad itu adalah kekuasaan. Ini pendapat pertama, bahwa dari satu sisi harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hal yang mirip sama dengan manusia, maka cara menyucikan Allah Subhanahu wa taala adalah menyebutkan yang dimaksud dari kata-kata tersebut. Contoh tadi tangan, maka diartikan dengan kekuasaan. Namun juga ada yang berpendapat bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian, maka kita pun mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maksud dari apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu tentang pengetahuannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibahasakan kalau tangan ya tangan, kaki ya kaki, pendengaran pendengaran, penglihatan penglihatan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, adapun maksudnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kalau Allah menyebutkan tangan, sebagaimana dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau disebutkan tangan berarti tangan Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Begitu pula kaki, ya. Jadi dibahasakan tetap dengan bahasa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, adapun maksudnya berkenaan dengan kata-kata tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua, ya. Yang satu mengartikan dengan artian yang pantas dan sebagai bentuk usaha mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada yang menyebutkan bahwa kita menyebutnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, adapun apa yang ada di dalamnya fi ma'rifatil murad minhu, adapun pengetahuan tentang maksud dari kata-kata tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan dari hadis yang tadi disebutkan. Kemudian juga bahwa di sini disebutkan apabila seorang hamba itu jujur kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahannya, sampai dia pada tingkatan wali, disebut dengan wali, tadi karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, plus dia memperbanyak amalan-amalan sunnah, sampai di sini disebutkan menurut keterangannya sampai dia mencapai tingkatan wali, maka dia berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga mendapatkan perlindungan serta apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di sini disebutkan adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan urusan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ini keterangan yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian tambahannya bahwa tadi disebutkan pelaksanaan yang sunnah itu, an-nawafil, itu setelah seorang melaksanakan hal-hal yang wajib. Jadi yang dikedepankan dalam urusan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang wajibnya. Adaul faraid, pelaksanaan hal-hal yang wajib itu muqaddamun alan nawafil, didahulukan daripada yang sunnah. Li'annal am biha jazim, karena untuk perintah untuk melaksanakan yang wajib itu sudah jelas, ya. Sedangkan kalau yang sunnah maka nanti sebagai bentuk tambahannya, ya. Contoh misalnya yang wajib sholat, berarti sholat 5 waktunya harus dia lakukan, ya, harus dia lakukan sebelum dia melakukan hal-hal yang sunnah. Setelah dia melaksanakan yang wajib tadi baru ditambah dengan yang sunnah. Bukan kemudian dia mendahulukan yang sunnah
kemudian tidak melaksanakan yang wajib, tidak ya. Karena sebagian ada orang yang melaksanakan yang sunnah saja tapi yang wajibnya tidak ya. Tapi yang perlu menjadi catatan bahwa pelaksanaan yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah ya. Termasuk diantaranya urusan sholat, maka yang dinilai pertama kali adalah yang wajibnya terlebih dahulu. Sholat 5 waktu dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, daripada yang lainnya ya. Bahkan nanti disebutkan dalam ayat bahwa mereka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang masuk pada orang yang bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada pembahasan bahwa golongan dalam hal ini orang muslim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zalimul li nafsih, kemudian yang kedua adalah muqtasid, kemudian yang ketiga sabiqun bil khairat. Ada yang menyebutkan bahwa maksud dari zalimul li nafsih, dia sudah melaksanakan hal-hal yang wajib, cuma kadang melakukan hal-hal maksiat, hal-hal yang maksiat. Kemudian kalau yang muqtasid, dia sudah melaksanakan yang wajib, kemudian dia usahakan dengan yang sunnah, tapi dia kadang melakukan hal-hal yang makruh, tidak sampai haram. Yang haram dia tinggalkan, cuma sampai makruh. Sedangkan kalau yang ketiga, ya, orang yang bersegera dalam hal ini adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib, kemudian yang sunnah, kemudian dia tinggalkan yang makruh, bahkan kadang yang mubah saja dia jaga, ya, dia jaga. Ini yang ketiga. Jadi kalau yang wajib sudah dilaksanakan, sholat 5 waktu dia laksanakan, ditambah dengan yang sunnah dia lakukan, kemudian hal-hal yang dibenci dia tinggalkan, bahkan yang mubah saja dia jaga untuk tidak terlalu banyak. Contoh misalnya tidur itu mubah. Kalau orang yang tingkatan ketiga, maka tidurnya tidak diperbanyak sebagaimana yang ada ya. Kemudian makan juga, makan itu mubah, tetapi makannya tetap harus diperhatikan. Jamaah sekalian sadaqallah, ini pembahasan tambahan dalam hadis yang ke-95 berkenaan dengan mujahadah. Tapi catatan juga bahwa dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dia tambahkan dengan amalan-amalan sunnah, maka dia masuk kategori orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-96 atau hadis yang kedua dari bab ini. Ats-tsani, yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Jadi kalau sudah disebutkan seperti ini, berarti ini hadis qudsi sebagaimana hadis yang pertama tadi. Jadi ini riwayatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya? Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku Allah akan mendekatinya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, kalau dia hamba mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu minhu ya'an, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Wa idza atani yamshi, kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya dengan bersegera atau bergegas-gegas.
Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-7536, atau juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadis yang ke-12.233. Dari hadis ini yang pertama bahwa kalau dalam hadis disebutkan fima yarwihi an rabbihi, ini sesuatu yang diriwayatkan dari Rabbnya, berarti hadis ini adalah hadis qudsi, ya. Hadis qudsi diawali dengan seorang sahabat mendapati dari Rasulullah, kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa beliau mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Bedanya dengan Al-Quran, Rasulullah SAW biasanya langsung menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa menyebutkan dengan sebagaimana ayat qudsi dari hadis qudsi tersebut, ya. Kemudian disebutkan bahwa hadis ini menjadi dalil tentang perumpamaan baik bagi Allah Subhanahu wa taala maupun hambanya. Jadi maksudnya adalah barang siapa yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun sedikit, bahasanya kan dia seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala cuma sejengkal, ya, berarti kan mungkin sedikit, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan melipat gandakan amal perbuatannya, ya. Kalau dia melakukan sehasta, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi, ya. Termasuk juga kalau dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah akan mendatanginya dengan bersegera, ya. Jadi intinya apa? Sebesar apapun amal seorang hamba yang dia lakukan, walaupun mungkin tingkatannya kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima serta membalas dengan pahala yang berlipat ganda, ya. Sebagaimana dalam ayat juga disebutkan seperti itu. Banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut, ya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Sungguh dia Allah akan membalas perbuatan mereka dengan yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan, ya. Dan inilah salah satu di antara pembahasan kalau kita bahas dalam salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, asy-syakur, yang maha mensyukuri. Jadi ketika seorang hamba melakukan sebuah amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya yang lebih besar daripada amal yang dia lakukan. Dan ini juga merupakan salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surat An-Nahl disebutkan seperti itu. Jadi barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam kondisi beriman, dua syaratnya, dia beriman, beramal soleh, mau laki-laki mau perempuan sama. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Nanti ada pembahasan tafsirnya apa maksud dari hayatan thayyibah di situ. Di antaranya nanti ketika di dunia Allah akan berikan ketentraman, termasuk juga adalah ketika di dunia dia akan dimudahkan untuk beramal soleh. Termasuk di antaranya nanti ketika dia masuk ke dalam alam barzah, Allah akan memberikan kenikmatan di dalamnya. Kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang sudah mereka lakukan, ya. Dan ini di antara bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sehingga ini juga menjadi sebuah motivasi kepada kita semuanya untuk bersungguh-sungguh dalam beramal, bahwa sebesar apapun amal yang kita lakukan, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik daripada amal yang kita lakukan.
Bahkan bisa jadi yang sering kami ingatkan bahwa kadang dari amalan yang mungkin menurut kita sepele, ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar pula. Ya. Kemudian juga berikutnya bahwa dari hadis ini juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal soleh seseorang. Ya. Amal soleh seseorang. Contoh misalnya kalau dalam ayat innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahumullahu ujurahum wa yazidahum min fadlih. Disebutkan seperti itu dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mendirikan salat, kemudian menginfakkan apa yang telah diberikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ya. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Di mana apa? Bentuk perdagangan yang tidak rugi itu ketika Allah Subhanahu wa taala membalas amal mereka, ya, dengan sempurna, Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan dari keutamaannya, wa yaziduhum min fadli. Ya. Disebutkan seperti itu. Di situ baca Quran, tilawah Al-Quran, mendirikan sholat, infak, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas. Ya. Nanti kalau kita bahas dari sisi tilawah saja, maka kita akan dapati ketika seorang itu berada dalam bagian usaha untuk tilawah Al-Quran, dari mulai tilawahnya sendiri, apapun kondisi dia, ya, selama dia menjalankan salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar. Dari mulai per huruf yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu per hurufnya dengan lipat ganda yang besar sekali. 1:10. Satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, di mana kebaikan itu sampai 10. Ya. Termasuk diantaranya mungkin kondisi kita, bacaan kita satu dengan yang lainnya berbeda. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang pandai, mahir dalam membaca Quran, maka dia akan bersama dengan malaikat yang taat. Ada yang menyebutkan juga orang-orang yang taat nanti pada hari kiamat. Ternyata hadis itu tidak berhenti di situ saja, dilanjutkan walladzi yatata'ta. Ternyata yang terbata-bata pun oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan begitu saja, tidak disia-siakan begitu saja. Tetap dia mendapatkan pahala. Rasulullah menyebutkan falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Ini satu hadis yang juga menunjukkan bahwa sebesar apapun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, termasuk juga mungkin dibalik sekecil apapun amalan seorang hamba yang mungkin terkadang oleh sebagian kita dianggap tidak ada nilainya, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa bernilai besar. Kemudian hadis yang ke-97 atau hadis yang ketiga. As-salitsu yang ketiga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Satu hadis yang masyhur, ya. Ni'matani, 2 nikmat dari Allah, maghbunun fihima. Kadang orang-orang itu menyia-nyiakan, melalaikan keduanya. Katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia melalaikan kedua nikmat ini, ya, menyia-nyiakan 2 nikmat ini. Apa? As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari pada hadis yang ke-6412, dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini hadis yang ke-3207. Ya. Yang pertama an-ni'mah. Nikmat itu adalah halatul hasanah, keadaan yang baik, ya. Allati yakunu alaihal insan, yang didapati oleh seorang,
oleh manusia. Keadaan yang baik, ya. Keadaan yang dia sukai, yang didapatkan atau yang berada pada seseorang. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa menyerupakan orang yang dibebani syariat bitajir dengan pedagang. Wasihatu wal faraq, kesehat dan waktu luang itu merupakan kepalanya harta atau ujungnya harta. Barang siapa yang dia benar-benar menggunakan ra'su malihi, induk dari hartanya tersebut, malah dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sini sebutkan bahwasanya orang yang dibebani syariat itu al-mukallaf kayak kita begini itu diibaratkan dalam hadis ini dengan tajir, seorang pedagang. Ya, seorang pedagang. Ketika dia memaksimalkan dua hal, yaitu sehat dan waktu luang, maka dia pun akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Jadi ibaratnya kalau orang tadi pedagang itu, dua hal ini menjadi hal yang harus dia lakukan kalau ingin mendapatkan keberuntungan. Hanya saja memang kebanyakan dari manusia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini menyia-nyiakan kedua-duanya. Makanya kemudian di situ ada sebuah peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan dua nikmat tadi, yaitu nikmat sehat dengan nikmat faraq, di mana kedua nikmat itu digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan-amalan baik sebelum keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut dari dirinya. Ya. Makanya di sini disebutkan katsirun minan nas la yaqdiruna hadhihi ni'mah. Makanya banyak di antara manusia itu kadang tidak bisa memanfaatkan dua nikmat itu dengan maksimal. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika sehat, ketika ada waktu luang yang sejatinya dia bisa melaksanakan amalan soleh tidak dilakukan. Baru sadar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut dua nikmat tadi. Ketika dapat sakit baru mulai sadar, ya Allah, ternyata kalau sakit seperti ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kalau sudah sibuk, maka kadang akhirnya baru sadar bahwa amalan-amalan yang harus dia lakukan pada waktu Allah berikan kelonggaran tidak bisa dia lakukan sebagaimana mestinya. Makanya di sini disebutkan kebanyakan manusia tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut. Dan al-Islamu, Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk memanfaatkan dua nikmat tersebut dengan baik. Makanya di sini disebutkan al-Islamu harisun alal waqti wa salamatul abdan. Islam mengajak umatnya, pemeluknya untuk menjaga waktu, ya, dan juga sehatnya badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahasanya waktu di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu di antara makhluknya, yaitu masa. Ya, masa. Karena apa? Karena sebagaimana dalam hadis ini juga ditunjukkan banyak orang yang menyempelekan waktu tersebut. Dalam hal ini nanti berhubungannya dengan waktu luang. Begitu pula dengan kesehatan. Dengan sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan memang ujian untuk melaksanakan amal soleh di dua kondisi tadi memang berat.
Jadi kalau orang sudah sehat, orang diberikan waktu luang itu kadang ujian untuk beramal solehnya berat. Sebab apa? Ada yang lainnya yang didatangkan oleh setan. Ada yang lainnya. Ada hal-hal yang lainnya yang didatangkan oleh setan supaya apa? Supaya orang itu memilih apa yang didatangkan oleh setan. Ketika sehat tadi, antara dua, misalnya di hadapannya ada urusan-urusan akhirat, kemudian juga ada urusan-urusan dunia. Ketika dia sehat, maka setan akan membujuknya agar memilih urusan-urusan dunia. Dengan apa? Dengan mendatangkan kekhawatiran pada diri seseorang kalau dia melaksanakan amalan-amalan akhirat. Contoh misalnya yang mungkin pernah terjadi, ada seorang pedagang. Ada seorang pedagang. Ketika di waktu-waktu biasa, mungkin pembeli jarang datang, tapi begitu masuk waktu sholat, maka datang pembeli dengan jumlah mungkin kalaupun tidak banyak, ada satu pembeli yang membeli barangnya dengan jumlah yang banyak. Ini satu kondisi yang didatangkan untuk menguji seorang hamba apakah dia memilih untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala atau memilih untuk mengambil keuntungan dunia dia. Itu dalam kondisi seperti itu. Begitu pula ketika sehat tadi, kalau hubungannya dengan sehat tadi, ujiannya besar sekali, ujiannya besar sekali. Satu, dia bisa memilih untuk melaksanakan sholat di masjid, tapi di sisi lain juga kadang ujiannya ada saja, ada saja. Kalau dalam kondisi sakit, dua-duanya tidak ada kadang. Untuk urusan dunia kadang juga tidak bisa kita lakukan. Akhirnya kemudian yang terpikirkan pada waktu itu adalah urusan akhirat, tetapi tidak bisa kita maksimalkan karena apa? Kondisi kita yang sakit. Seperti itu. Nah, jamaah sekalian asyhadukumullah, sekali lagi Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk benar-benar menjaga urusan waktu dan juga memanfaatkan kesehatan badan kita dengan melaksanakan amalan-amalan ketaatan dan menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Begitu pula berkenaan dengan amalan-amalan keburukan yang harus kita tinggalkan, maka kita berusaha juga untuk meninggalkan amalan-amalan keburukan tersebut dengan sekuat tenaga kita. Jamaah sekalian asyhadukumullah, ini beberapa hal yang disebutkan dalam pembahasan hadis yang ketiga ini, mengingatkan kepada kita yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan juga waktu yang luang, jangan sampai kita terbuai dengan kesehatan dan waktu luang tersebut. Dan bisa kita ambil pelajaran salah satunya hari ini di antara saudara-saudara kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan sakit, dengan musibah demi musibah, yang tadinya sehat akhirnya sakit, kemudian juga yang tadinya memiliki waktu luang sibuk dengan urusan yang ada. Saudara kita yang kena musibah itu kan, satu diuji dari kesehatan mereka, waktu mereka akhirnya sibuk untuk apa? Untuk mengurusi segala halnya. Nah, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua hal tersebut. Jangan sampai kemudian kita terlalaikan dari mengisi dua kenikmatan tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat atau hadis yang ke-98, Ar-Rabi'u an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, muttafaqun alaih. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan qiyamul lail, yaqumu minal lail, berdiri untuk beribadah di sebagian waktu malam.
bahasa kita qiyamul lail, salat qiyamul lail, sampai tatafattara qadamahu, hingga pecahlah kedua telapak kaki beliau. Ada yang menyebutkan bengkak bahasanya ya. Fakultu, maka aku berkata lahu kepada Rasulullah SAW, lima tasnau hada ya Rasulullah, mengapa engkau sampai berbuat sedemikian rupa wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara, padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura, adakah aku tidak senang ya untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur karena nikmat tadi ya, nikmat diberikan oleh Allah, dosa beliau diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Itu diantara nikmat yang Allah berikan kepada beliau, belum yang lainnya ya. Tapi intinya ya, tidakkah aku senang untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur ya. Adakah aku tidak senang untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Hadis riwayat Bukhari pada hadis yang ke-4837, dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini hadis yang ke-712, dan ini adalah hadis menurut lafadz Bukhari. Tapi juga ada riwayat dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari sahabat yang lainnya. Ini pada hadis yang ke-1130, dan Imam Muslim meriwayatkan pada hadis yang ke-7124. Satu hadis yang mengingatkan kepada kita semuanya dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ketika beliau mengikuti qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau Hudzaifah itu mengikuti qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau baca surat Al-Fatihah, beliau mendengar Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Ada yang menyebutkan sampai ayat 100. Kalau dibahasakan mungkin kalau bisa kita hitung-hitung, ayat 100 itu sudah masuk hampir masuk 3/4 juz 1. Jadi 3/4 juz dibaca oleh Rasulullah. Bisa kita bayangkan dari mulai awal sampai itu. Kalau melihat bahwa bacaan paling cepat misalnya dalam satu juznya sekitar 20 menit ya. Kalau kemudian dikurangi bisa jadi sekitar 15 menit berdiri ya, berdiri. Itu bacaan cepat. Belum lagi kalau bacanya agak diperlambat. Tapi intinya bahwa kalau kita mengukur dengan kondisi kita, dan kalau kita melihat juga kondisi Hudzaifah pada waktu itu, beliau saja sampai sempat terpikirkan habis ini ruku. Setelah melewati masa berdiri yang panjang tadi, makanya disebutkan Hudzaifah berpikir setelah ini ruku. Nanti kalau dalam riwayat yang lainnya sampai menjelang akhir surat Al-Baqarah, jadi sudah 2 juz lebih berdiri. 2 juz berdiri. Maka kalau ada pernyataan dari Hudzaifah bahwa beliau kerentek hatinya habis ini ruku, sudah lumrah karena apa? Sudah panjang berdirinya. Tapi ternyata apa? Rasulullah SAW tidak berhenti, tapi melanjutkan bacaan berikutnya. Ya, paling tidak kalau kita bisa mengambil sekali berdiri beliau itu sampai 2 juz lebih. Ya, belum lagi kalau nanti ditambahkan dengan surat yang lainnya kalau dalam riwayat tersebut, maka tidak heran kalau kemudian imbasnya sampai pada kaki beliau bengkak-bengkak ya. Dan itu didapati oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kondisi tersebut ya. Jadi lamanya beliau berdiri, belum lagi nanti ditambah ketika beliau ruku panjang, ketika sujud juga panjang, maka bisa jadi dalam pelaksanaan qiyamul lail 2 rakaat itu bisa membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Termasuk diantaranya nanti kalau kita bahas ketika sholat gerhana saja ya. Sholat gerhana itu kan kalau Rasulullah melaksanakannya dari mulai awal terjadinya gerhana sampai selesainya gerhana, bisa kita bayangkan lamanya beliau melaksanakan sholat gerhana. Nah, kembali lagi kepada hadis yang berkenaan dengan qiyamul lail di sini juga disebutkan bahwa akibat beliau melakukan sholat yang sedemikian rupa,
akhirnya kaki beliau menjadi bengkak, dan itulah yang kemudian ditanyakan oleh Ibunda Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa beliau melakukan hal tersebut. Ya. Beliau melakukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Demikian jamaah sekalian, syadakumullah. Ini nanti untuk hadis ini kita akan ulangi lagi. Ada beberapa keterangan berikutnya dalam buku ini berkenaan dengan hadis tersebut. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.